Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srini Fitriani dengan NIM CO0222015. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Nah teman-teman, berbicara tentang demokrasi, pasti timbul pertanyaan, demokrasi apa sih yang dianut di Indonesia? Seperti pada gambar di atas, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri adalah sistem yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Nah, mengapa demokrasi Pancasila yang dipakai di Indonesia? Karena adanya fasilitas dari pihak pemerintah dan Pancasila mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer antara tahun 1945 sampai dengan 1999. Sistem demokrasi parlementer ini adalah sebuah sistem pemerintah yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Yang kedua, demokrasi terpimpin antara era 1959 sampai 1969. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan pusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1959. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat dari Pancasila. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila antara 1959 sampai 1998. Nah, mengapa demokrasi Pancasila pada tahun 1959 sampai 1998 tidak diterapkan pada saat ini? Karena pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak penyelewengan seperti krisis ekonomi, pelanggaran HAM, dan KKN yang menggerogoti Indonesia, menyebabkan pergerakan protes massa secara pasif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut adanya reformasi. Nah, yang terakhir adalah demokrasi Pancasila, era reformasi 1999 sampai sekarang. Setelah reformasi, maka muncullah demokrasi Pancasila yang saat ini digunakan. Nah, masalah apa yang sering terjadi di dalam demokrasi? Salah satu contoh masalah yang dialami saat ini yang sering terjadi pada saat melakukan pemilu, di mana rakyat melakukan pemilihan terhadap pemimpin-pemimpin di negeri ini. Salah satu contoh masalah demokrasi ialah adanya money politik. Seperti yang ada di gambar, money politik atau bahasa kasarnya adalah uang suap yang hampir dilakukan setiap adanya pemilu. Para pemimpin yang mencalonkan dirinya memanfaatkan perekonomian masyarakat yang cenderung rendah, maka masyarakat mudah mereka peralat. Nah, apa saja hal yang dapat dilakukan untuk memberhentikan money politik? Ini salah satunya ialah memberikan sanksi berupa tindak pidana yang diatur dalam pasal 529 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang apa itu demokrasi, konsep demokrasi apa yang dianut Indonesia, jenis-jenis demokrasi, dan masalah demokrasi yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.